Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siswanto, calon Ketua RW nomor 34. Saya tinggal di Palasari 3. Saya insya Allah sejauh ini bekerja sebagai pengurus Yayasan Rizikri, yaitu lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial dan juga lembaga amil zakat yang di Kota Bandung. Alhamdulillah lembaga tersebut sudah memiliki izin daripada Kemenag. Baik, untuk perihal visi misi saya menjadi calon ketua RW, yang pertama adalah apa? Saya berusaha ingin memberikan pemaksimalan dalam kinerja, dalam memberikan potensi-potensi terbaik untuk RW 07, baik di bidang pembangunan ataupun di bidang hal-hal lainnya, terutama dalam bidang spiritual pada RW 07. Namun dalam visi misi tersebut, tentu saja itu bukan menjadi visi misi saya sendiri, karena ini disebutnya dengan rukun warga. Karena seorang pemimpin itu butuh sesuatu yang dipimpinnya, maka berjalannya visi misi itu tidak atas dasar pekerja keras saya sendiri, tapi tentu atas kerjasama dari seluruh pihak lingkungan masyarakat, lapisan masyarakat yang ada di RW 07 khususnya. Apapun program yang dicanangkan, apapun agenda-agenda yang diinginkan, jika seluruh warganya tidak bisa bekerja sama, maka tentu visi misi tersebut, program-program tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Baik, di antara program saya yang pertama adalah apa? Saya ingin mencoba sesuai dengan apa yang selalu digaungkan oleh Pak Camat dan Pak Lurah, bahwa sekarang ini Kota Bandung itu sedang darurat sampah. Ini menjadi salah satu problematika yang sangat berkelanjutan, yang ingin ditemukan bagaimana solusi terbaiknya. Maka saya kemarin sudah berbicara dengan beberapa pihak, baik itu dengan Ketua Forum, baik itu dengan Ketua LPN dan beberapa pihak lainnya yang menjadi channel-channel relasi saya, bahwa yang pertama, pengentasan sampah itu dicanangkan, diutamakan harus ada pemilahan antara sampah basah dan sampah kering. Yang dimana sampah basah dan sampah kering ini sendiri menjadi salah satu faktor jika digabungkan menjadi penyebab penambahan kinerja terhadap SDM di tempat sampah. Kedua, penumpukan di tempat TPA akhir di sana. Jadi, saya mengajak kepada seluruh warga, khususnya di rumah saya sendiri, untuk memilah, baik itu sampah basah ataupun sampah kering. Sampah basah adalah sisa-sisa makanan, dari makanan kita sehari-hari, itu berusaha dipisahkan, dan itu nantinya akan diolah menjadi pupuk atau diberikan kepada mangrove. Yang kedua, sampah keringnya adalah seperti botol-botol, kardus, mohon itu dipisahkan agar itu bisa, sebenarnya dari botol-botol itu sendiri sudah saya praktekkan di rumah saya sendiri, bahwa dari botol minuman, terus kardus, kertas-kertas bekas, saya kumpulkan dan saya jual kepada tukang rongsok, dan hasil jualannya itu bisa saya manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Dari beberapa ketua RW dan beberapa ketua forum, dan kemarin di kelurahan pun berbicara bahwa itu menjadi salah satu solusi yang harus dicanangkan oleh setiap RW yang ada di lingkungan Palasari khususnya. Kita sedang kerjasama dengan pesantren Al-Kasab, insya Allah, dalam obrolan berikutnya, yang dimana ini menjadi salah satu mudah-mudahan solusi pengentasan sampah khususnya di lingkungan Palasari dan umumnya di Kecamatan Cibiru. Bagaimana harapan daripada Pak Camat kemarin bicara dengan kami seperti itu. Ini yang pertama, pengentasan tentang sampah. Yang kedua, pengentasan tentang perihal kebersihan di lingkungan kita sendiri dan keamanan di lingkungan kita sendiri. Keamanan dimanapun itu berada pasti sangat diharapkan, pasti sangat diinginkan oleh setiap warga, baik dalam segi pencurian kendaraan bermotor ataupun barang-barang yang lainnya. Namun balik lagi, keamanan tersebut tidak bisa tercipta jika warganya sendiri tidak mau memiliki keamanan seperti itu. Jadi intinya apa? Keamanan itu bisa diciptakan oleh bersama. Jika di kita sudah ada linmas yang bekerja, maka kita maksimalkan linmas tersebut untuk menjaga. Kalaupun ada sesuatu barang yang ternyata hilang, itu sudah menjadi qadarullah, sudah menjadi takdir Allah. Semaksimal apapun ikhtiar kita, jika Allah sudah berkehendak, maka itu sudah menjadi harusnya diikhlaskan oleh setiap orang yang mengalami kehilangan tersebut. Nah, bagaimana cara mengikhlaskan tersebut? Maka di program yang kedua tadi adalah tentang apa? Peningkatan spiritual dari setiap warga. Karena hidup kita semata-mata hanya untuk Allah. Hidup kita itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dan setiap yang apa Allah berikan, setiap apa yang kita miliki saat ini, itu semua hanyalah titipan Allah.
di mana kita meyakini setiap hal tersebut adalah titipan dari Allah, maka tidak akan ada yang namanya dunia itu di hati kita, tapi dunia itu hanya ada di genggaman kita. Dan di mana itu sudah lepas, maka itu sudah menjadi takdir Allah, dan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang dititipkan, maka harus ikhlas menerimanya seperti itu. Jadi intinya apa? Visi misi saya adalah satu tadi, meningkatkan proses kebersihan di lingkungan warga RW 07 dengan cara pemilahan sampah-sampah seperti tadi, sampah basah dan sampah tidak basah, sampah kering artinya seperti itu. Kemudian peningkatan keamanan, yang itu memang harus dikerjakan secara bersama-sama. Sampah pun sama harus dikerjakan secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Nanti saya berencana mengumumkan atau mensosialisasikan kepada seluruh warga melalui RT-nya masing-masing bahwa apa? Tolong pisahkan sampah kering dan sampah basah dalam kresek yang berbeda, dalam bungkus atau trash bag yang berbeda, yang dimana nanti kalaupun saya yang harus turun, nanti saya yang turun untuk mengumpulkan sampah-sampah tersebut, yang mana harus ditarik sama saya, yang mana harus ditarik oleh tim sampah Pak Oman ataupun Pak Fatah seperti itu. Yang kedua, keamanan. Ini lebih ditingkatkan lagi kepada apa? Setiap warganya untuk benar-benar menjaga keamanan sendiri. Motor dikunci ganda gitu, mobil pun sama dikunci ganda seperti itu. Jangan lupa untuk menutup kunci pintu rumah, jangan sampai lupa. Dan semua itu ya seperti yang dikatakan bahwa kejahatan itu ada karena adanya kesempatan. Jika kita tidak memberikan kesempatan pada kejahatan, maka kejahatan itu akan terjadi. Dan yang paling pentingnya adalah bagaimana diri kita memasrahkan, bagaimana diri kita menyerahkan kepada Allah atas setiap apa yang dititipkan kepada kita sendiri. Yang berikutnya, peningkatan spiritual warga RW 07. Saya ingin berusaha mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat warga RW 07 untuk senantiasa mengadakan pengajian rutin, baik itu seminggu sekali, ataupun sebulan 2 kali, ataupun sebulan sekali. Dan saya pun ada harapan bagaimana nanti dari hasil pemilahan sampah yang tadi antara sampah kering dan sampah basah, yang sampah kering khususnya botol-botol plastik, kardus, kertas, itu yang dijual ke tukang rongsok, dan dana yang terkumpul dari hasil penjualan tersebut ingin saya manfaatkan untuk program bakti sosial di warga RW 07 dengan memberikan apakah bantuan apapun untuk warga kita yang memang benar-benar membutuhkan bantuan, salah satunya. Kemudian peningkatan spiritual warga RW 07 ini selain dari pengajian yang dilakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali atau seminggu sekali, itu di setiap titik masjid yang ada di RW 07, baik itu di Musola Istiqomah yang sudah ada ya, kemudian di Masjid An-Nasuhat, kemudian di Masjid Nur Islam satu lagi sih. Dan saya pun insya Allah berencana mengadakan program 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bakti sosial untuk kesehatan di lingkungan kita. Dan saya bekerjasama dengan rekan-rekan saya di yayasan sendiri untuk mengadakan program bakti sosial kesehatan bagi warga-warga yang tadinya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan tapi tidak mampu. Oke, kita bantu karena kita pun ada relasi yang dokter seperti itu, dan kita pun akan melaksanakan bakti sosial kesehatan secara tradisional, yaitu baik pekan, pasdu ataupun pijat ataupun herbal tradisional yang lainnya seperti itu. Dan kita pun berusaha menciptakan lingkungan RW 07 yang sehat, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Itu secara singkatnya program dari saya.